Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adaraina min barakatihi fid dharain amin. Sing ndek mang timang iku sing wa idza taraddada wa idza taraddada samma zala syakku fa in kana qad zala fi ghairi rak'atil akhirati lam yasjud li anna ma krana sak temene perkara fa'alahu kang wis agawe sapa musolli hu ing ma minha sangking salat agawene mang ma'at taraddudi sertane ragu-ragu iku wajib ala kulli takdirin sama auzala fiha ay fil akhirati sajada li'an nama krono sak temene musolli li'an nama krono sak temene perkara fa'alahu kamus agawe sapa musolli hu ing ma minha sangking salat agawene mang qabla tadzakkuri ing dalem sadurunge eling iku yuhtamalu den emperake apa ma utawa iku yahtamilu memper apa ma memper aziyada ta ing tambahan utawa yuhtamalu den emperake. Bismillahirrahmanirrahim. Minha saking as-shalat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakkan lamun to mamang sapa musolli fi tarki ba'din ing dalem ninggal sebagian muayyan kang tertentu, yaitu sebagian maksudnya dari beberapa sunnah-sunnah ab'ad. Kok meninggalkan sebagian dari beberapa kesunahan ab'ad, maka dia sunnah untuk menambalnya dengan sujud sahwi seperti kunut atau sebagiannya kunut, sholawatnya di doa kunut, atau doa kunutnya itu sendiri hanya berdiri saja padahal dia mampu, atau dia tidak berdiri bagi yang tidak mampu baca doa kunut, dia tinggalkan berdiri bagi yang tidak mampu doa kunut, maka ya sajadah mongko sujud sopo musolli ketika ragu. Saya tadi sudah membaca sholawat atau belum pada saat doa kunut, dia ragu. Nah, kalau ragu berarti nanti dia disunahkan sujud sawi sebelum dia kerjakan salam. Au firtika bimanhiyin utawa mamang ing dalem nglakoni perkara kang den cegah. Au firtika bimanhiyin utawa ing dalem nglakoni perkara kang den cegah. Ya fala mongko ora sujud. Jadi ketika dia ragu mengerjakan perkara yang dilarang, yang mana perkara tersebut kalau dikerjakan secara lupa, kalau dia mengerjakan karena lupa, maka dia disunahkan sujud sahwi. Seperti ngomong sing saiki lali, itu perkara yang dicegah. Kalau terlanjur dikerjakan karena lupa, sunnah sujud sahwi. Lah, permasalahan di sini dia ragu, aku mang apa nglakoni perkara sing kaya ono kuwi mang. Saya tadi apa mengerjakan suatu perkara yang termasuk dilarang ketika sholat sehingga disunahkan sujud sahwi. Nah, aku mang nglakoni berarti aku nggo sunnah sujud. Tapi ini ora juga sunnah dan dia ragu. Nah, kalau ragu seperti itu, apakah dia tadi berbicara sedikit, apakah tadi dia itu makan sedikit atau tidak, dia ragu, maka tidak ada kesunahan bagi dia untuk sujud sahwi. Sebenarnya kalau dia memang mengerjakan secara kenyataannya dia kerjakan karena dia lupa, misalkan dia berbicara sedikit, dia lupa, seharusnya dia mendapatkan kesunahan sujud sahwi. Tapi gara-gara dia ragu,
aku mah ngelakoni apa ora ya, kok aku mamang, ya maka tidak ada kesunahan. Karena al-masqab kal makdum, suatu yang diragu-ragukan itu seperti tidak ada hukum. Nek kowe ragu masalah nek kowe ragu masalah ninggal apa jenenge, ninggal sholawat ning gone doa kunut, itu hukumnya bagaimana? Kalau ragu seperti itu, maka enggak dihukumi, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah adamu fi'lihi. Al aslu li anna al asla adamu fi'lihi. Karena hukum asalnya dia belum mengerjakan. Kalau dia ragu, saya sudah baca sholawat atau belum, ya maka belum kalau dia ragu. Masalah ini sama ketika dia ragu, apakah saya tadi berbicara sedikit ya dalam keadaan lupa ya, saya kok ragu, maka ya tidak disunahkan sujud sahwi, karena al-masqab kal makdum, suatu yang diragukan itu seperti nggak ada hukumnya. Au hal sajada, au utawa ana ta sujud sapa musolli, au hal sajada utawa ana ta sujud sapa musolli lisahwi krana lali utawa lisahwi keduwene sahwi, aula utawa ora, dia ragu aku mang wis sujud sahwi apa durung ya. Nek ning lamun tasawuf selesai karena dia nggak fokus, karena sudah terbiasa, maka dia sujud sendiri sujud sahwi. Terus mari ngono dekne karek salam tok, karek salam dek lagi balik fokusnya, aku mang wis sujud sahwi apa durung ya, aku ragu, ya maka dia dianggap belum sujud sahwi, karena al-masqab kal makdum. Berarti piye? Ya sajadah monggo sujud sapa musolli lahu maring as-sahwi, lahu maring as-sahwi, ya ndekne sujud karena hukum asalnya dia belum melaksanakan sujud, meskipun kenyataannya ya nafsul amrinya dia sudah sujud, tapi yang diikut itu adalah apa yang ada dalam hatinya, dan dia ragu, ya sudah berarti dianggap belum ikut hukum asal. Nek belum, maka dia sunnah sujud lagi, bukan lagi ya sunnah sujud. Au hal sajada utawa ana ta sujud sapa musolli lahu maring as-sahwi sajadata ini ing rong sujudan, utawa sajadata ini kelawan rong sujudan, awahidatan utawa ing sepisan to sak sujudan, utawa awahidatan utawa kelawan sepisan. Aku mah sujud sahwi ping pindho ping loro ya pisan, ping siji ping loro ya. Ndek bangun lah, setelah bangun kaget. Aku mah iki bangun dari sujud yang pertama kedua ya. Nah kedua berarti aku karek salah. Yang pertama nambah siji, ndek ragu. Aku mah wis lakon loro sujud lagi, ndek ragu. Ya maka sajadah mongko sujud sapa musolli ukhra ingkang meneh. Maka dia tambahin lagi sujudnya, meskipun tanpa dia sadar dia sudah mengerjakan dua kali, karena yang diiktibar apa yang ada di dalam hatinya, masqab tadi, ragu-ragu tadi yang menyebabkan seperti itu. Hal seperti itu tadi ya, kenapa kok dia ragu ketika meninggalkan sebagian sunnah-sunnah al-ba'at, maka dia sujud sahwi. Atau dia ragu apakah dia mengerjakan perkara yang dilarang, maka nanti dia dihukumi tidak ada kesunahan sujud sahwi. Atau dia ragu apakah dia sudah sujud sahwi atau belum, maka nanti dia sujud sahwi. Atau ragu dia tadi sudah sujud dua kali atau satu kali, maka dia nambah satu kali. Lah itu tadi kok bisa seperti itu, karena amalan krono ngamalake bil asli kelawan hukum asal, li anna asla adamus sujudi atau adamu fi jami dalika ing dalam sakabehane mengkono-mengkono tarki ba'din muayyanin karo irtika bimanhiyin, terus kemudian
hal sajadah nisahwin aula au hal sajadah lahu sajadatani awahidatan fi jami dzalika ing dalas kabehane mengkono-mengkono kabeh tarkibadin wa sampai akhir. Walhasilu ta'i kesimpulannya iku annal maskuka sak temene perkara kang den mamami iku anna al maskuka iku anna al sak temene perkara maskuka kang den mamangake apa fihi ing dalem al sesungguhnya perkara yang diragukan iku kal maksumi kaya dene perkara kang ora ono zaliban ing dalem kaprai ini secara umum suatu yang diragukan itu hukumnya seperti enggak ada. Wa min ghairil ghalibi lan iku tetap setengah saking sakliyane perkara kang kaprah. Memang seperti itu. Kebanyakan mayoritas seperti itu permasalahan. Cuman ada pengecualian. Nah, ada pengecualian yang tidak ikut terhadap perkara yang ghalib. Sehingga al-maskuk tidak kal ma'dum. Wa min ghairil ghaliban iku tetap setengah saking saliyane perkara kang kaprah annahu utawi sak temene kelakuan iku la yadurru ora bahayani apa syakku mama apa syakku ragu-ragu ora bahaya mang ketika ba'da salami ing dalem sakwise salam dia ragu fitar kiruk ing dalem ninggal rukun setelah dia salam aku memang sudah membaca tasyahud atau belum ya atau tadi saya sudah sujud yang kedua di rakaat terakhir atau belum atau masih satu. Nah itu terjadi setelah salam ya maka zahirnya dia sudah mengerjakan tidak perlu dia nambahin lagi. Kalau ikut kaidah sesuatu yang diragukan itu seperti nggak ada, nah ini dikecualikan, nggak termasuk. Kudune, ini ragu masalah belum tasyahud atau sudah, mestinya dia dulu, tapi nenggene sudah dikecualikan makanya bisa saja, artinya dia sudah tasyahud. Li anna dhahira karena saat temene perkara kang tertelo, iku mudiyu sholati tutuke sholat ala tamam mengatasi sempurna. Karena zahirnya dia sudah mengerjakan sholat secara sempurna. Delok zahire. Entah nanti kenyataannya dia belum mengerjakan, tetap dia gak masalah, tetap sah sholatnya, gak wajib mengulangi. Karena bicara masalah di anak zahira, dia sholati alat tamami. Cuman itu tadi ilan niat kejaba niat, wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Setelah salam aku mau mestinya apa dulu ya maka dia wajib mengulangi sholatnya lantan akid sholatnya enggak sah aku mau mesti takbiratul ihram apa dulu bang nah ini maka wajib mengulangi sholatnya fa inna qarana saat temene kelakuan iku ya durrum bahayani apa syakku ragu-ragu fihi ma ing dalem niat wa takbiratul ihram walau ba'da salami halih sanajan ta iku tetep ing dalem salam sause salam meskipun tadi terjadi pada saat dia setelah salam setelah salam mbok ning jero salat kok dia ragu sudah niat atau belum sudah baca takbiratul ihram atau belum maka dia batal salatnya wajib mengulangi nek di tengah salat maka batal salatnya nek setelah salam maka dia wajib mengulangi fatal zamu mengko wajib ing musolli apa al i'adatu baleni salat banyak apa li annau krana sak temene musolli iku sakka mamang sapa musolli ragu-ragu sapa musolli fima ing dalam permasalahan atau fima ing dalam rukun bihi kang iku tetep kelawan ma al iniqadu utawi kabundele salat karena dia meragukan perkara yang menjadi tolak ukur salat itu sah atau tidak pokok-pokoknya nenggone salat
atau perkara yang berpengaruh langsung terhadap sah tidaknya sholat. Kalau dia ragu terkait perkara tersebut, maka keabsahan sholatnya dipertanyakan. Ya berarti belum dianggap mengerjakan, gak sah sholatnya. Dia wajib mengulangi. Fatazamu mongko wajib ing musolli yang ragu apakah sudah niat atau takbiratul ihram tadi, wajib apa li adatu baleni sholat kama lau syaka kaya oleh lamun to mamang sapa musolli hal nawa ana ta wis niat hal nawa ana ta niat sapa musolli al fardhu ing salat fardu awin nafla utawa salat sunnah. Tadi saya niatnya salat sunnah apa fardu ya, kok saya malah gak eling, kok ragu-ragu ya, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Ragu masalah niat au hal sholat utawa ana ta wis sholat au hal sholat atau wis sholat sapa musolli aula utawa durung aula utawa ora, aku mau sholat apa durung ya, aku ragu ya, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya lagi. Aku mau wis durung apa durung, aku ragu, terus enggak hilang ragunya, enggak ingat-ingat, ya sudah dia wajib mengulangi. Wa illa syakalan kejaba mama fit toharati ing dalam tohara. Ini dikecualikan kalau ikut perkara yang golib. Seharusnya kalau dia ragu dia tadi sudah suci atau belum ketika melaksanakan sholat, mesti ini kena hukum ini belum bersuci, dia tidak suci. Nah ini dikecualikan, tidak berarti nanti dibahas. Wa illaran wa illaran lamun orang wa illa syakalan sakliyane mama fit toharati ing dalam sesuci wa ghaidialan sakliyane toharoh min baqiyati syuruti saking sekarine pira-pira syarat. Kalau dia ragu apakah saya tadi sudah menutup aurat atau belum ya secara sempurna ketika sholat, atau saya tadi sudah menghadap kiblat atau belum ya pada saat sholat, dia ragu. Kalau menurut keterangan di kitab Majmu', maka hal itu termasuk membahayakan dan dia wajib untuk mengulangi sholatnya. La yadur rasaku ba'da salami fitakir rukmin ilan niyata wa takbiratil ikhrami wa illa syakka maktaf nenggone ilan niyata wa takbiratil ikhrami illa syakka kejaba mamam fit taharat ing dalam tahar. Gak apa-apa, gak bahaya nih. Dek memang bar salam, setelah salam aku memang suci apa durung ya sak derajat. Dia ragu, ya maka itu bahaya. Dia wajib mengulangi sholatnya. Taharah dulu sebelumnya. Sama dengan menutup aurat, tadi saya sudah menutup aurat secara sempurna atau belum ya? Kok pas dia setelah salam melihat sarungnya kok lubang-lubang. Iki lubang memang pas sholat atau pas anu ya? Atau dia terbuka auratnya kena angin atau piye? Ya maka dia wajib mengulangi sholatnya karena membahayakan. Alama berdasarkan keterangan fi maudhi'in ing dalam salah satu bab minal majmu'i saking kitab Majmu' Imam Nawawi. Minal majmu'i saking kitab Majmu' Imam Nawawi. Kalau berdasarkan keterangan di akhir bab asyak fi najasatil ma', kitab Majmu' mengatakan kalau ragu-ragu masalah suci setelah salam maka wajib mengulang sholatnya. Ada pembahasan di kitab Majmu' bab asyak fil mutanajisil ma'i atau fi najasatil ma'i, keraguan-raguan terkait najis atau enggaknya air, itu dibahas di situ. Kalau dia ragu suci atau belum setelah salam maka dia batal, dia mengulang sholatnya. Lakin nal mu'tamad tetapi utawi kaul kang den gawe tetanggenan iku ma keterangan
fihi kang tetep ing dalam majmu' fi maudhi'in ing dalam salah satu bab akhara yang lain, dalam bab yang lain, yaitu di babnya maskul khufi, di bab masuh muza itu ada kitab majmu'. Dan juga wa fi ghairian sa'liyane kitab majmu' ada keterangan seperti ini, min annahu saking saat temene kelakuan iku la yadurru orang bahayani apa asyakku mama fihi ing dalam syartun, fihi ing dalam syarat termasuk tohara wa ghairiha, menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu sholat. Aku mau sholat kuang wes apa jenenge mabrur tu apa durung ya kak aku mama. Kalau dia di awalnya sudah yakin masuk, terus setelah salam dia ragu, maka tidak masalah. Ba'da ragu nemang ba'da tayakuni wujudihi ing dalem sawuse yakine wujude madhkur minat tohara wa ghairihi, ing dalem sawuse yakine onone madhkur minat tohara wa ghairiha. Setelah dia yakin kalau sebelum sholat dia sudah yakin kalau dia suci, dia sudah menutup aurat, dia masuk waktune, wis madhep kiblat. Ketika nanti setelah salam dia ragu, maka enggak masalah. Ba'da tayakuni wujudi ing dalam sawise yakin onone madhkur minat taharati wa ghairiha inda dukhuli, yakin memang inda dukhuli ing dalam nalikane manjing musolli, manjing fi sholati ing dalam sholat, illa fit taharati kejaba ing dalam sesuci. Kalau menutup aurat, kalau dia yakin sebelum sholat sudah tutup auratnya, maka enggak masalah. Keraguan yang terjadi setelah salam tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholatnya, tetap sah sholatnya, enggak perlu mengulang. Kecuali toharo, nenek gak yakin, neneknya gak yakin, sebelum sholat dia gak yakin sudah masuk waktunya, terus dia setelah salam ragu, ya maka wajib mengulangi. Dari masalah toharo gak perlu yakin, syak pun menyangka pun juga sudah cukup. Illa fit toharoti kejaba ing dalam toharo, fa innahu mongko sak temene, fa innahu krono sak temene kelakuan iku yakfi cukup apa tayakunu wujudiha yakin onone toharo, walau qabla sholati senajan ta iku tetep ing dalam sadurunge sholat, ketika dia sebelum sholat kan dia makan, posisi makan dia masih suci kok, ya sudah, berarti dia sudah yakin kalau masih suci. Likaulihim krono gak kudu pas arep sholat, sebelum sholat pun gak masalah. Likaulihim krono pengendikane ulama ya juzu ad-dukhulu fiha bituhrin maskukin fihi. Rupane kaul ya juzu ad-dukhulu fiha bituhrin maskukin fihi. Ya juzuna apa ad-dukhulu manjing fiha ing dalam sholat, menang manjing bituhrin kelawan sesuci maskukin kang den mamangake apa fihi ing dalam tuhrin, meskipun dia tadi ragu-ragu masih suci atau tidak, maka dia sudah diperbolehkan untuk sholat, gak butuh keyakinan, ragu pun tidak masalah. Jadi berbeda ketika toharo. Ini perbedaan pendapat yang semuanya menggunakan pijakan kitab majmu', yang tidak bisa dia melihat keterangan di akhir babnya asyak fi najasatil ma' yang mengatakan bisa saja, tetap sah sholatnya, nggak perlu mengulang, juga berpijak kepada keterangan ada kitab majmu' yang ada di kitab majmu' di bagian bab maskul kufri. Ketika dilihat di bab yang membahas tentang mengusap muza, itu ada keterangan seperti itu, mengatakan boleh.
Wayas judulan sujud sapa al makmum lisahwi wa amti imamihi al mutatahhiri wa imamihi ay imamihi al mutatahhiri aidan wa in kana sahu imamihi ay imamihi qabla qudwati litatarrukil khalali fi ima li sholati min sholati imamihi. Jadi seorang makmum boleh mengerjakan sujud sahwi akibat lupanya imam atau imamnya imam. Jadi enak wong sholat, jadi imam masbuk, makmum yang baru datang dikatakan masbuk, dia ketinggalan 2 rakaat bersama dengan imam. Ternyata di rakaat terakhirnya imam tidak baca sholawat kepada Nabi di tasawuf akhirnya, bukan di tasawuf awalnya imam tidak membaca sholawat kepada Nabi, ya, di tasawuf awalnya. Jadi saya ulangi, makmum masbuk datang pas rakaat kedua. Nah, rakaat tersebut itu rakaat pertamanya makmum. Rakaat kedua itu ada tasawuf awalnya. Imam tidak baca sholawat di situ. Lah setelah tasawuf akhir mau salam, imam sujud sahwi. Kemudian salam, makmum nambahi meneh karena kurang 1 rakaat. Lah sebelum salam dia pun juga disunahkan untuk sujud sahwi gara-gara lupanya imamnya tadi tidak baca sholawat di tasawuf awal. Meskipun bukan karena masalah pada dirinya, tapi imamnya dia sunnah sujud sahwi. Lah, terus kemudian ada makmum lagi yang datang. Jadi makmum masbuk berarti. Kan setelah imam salam, dia sholat nambahi. Lah, ada yang nyusul, dia jadi imam mundaan. Ini. Lah, terus dia ikut, lah mau salam, ini sujud sahwi. Karena melihat imam tadi sujud sahwi, berarti ada yang tidak dikerjakan sunnah abu'atnya. Lah ini nanti juga bisa sujud sahwi meskipun dia tidak mengetahui apa yang tidak dikerjakan di sunnah abu'at, entah dirinya atau imamnya tadi, dia boleh sujud sahwi. Ini juga boleh makmum yang pertama, makmum yang kedua juga boleh. Jadi ini makmum yang pertama, imam jilid 2. Nah ini makmum jilid 2. Iki ya imam ya makmum. Iki imam, iki makmum toh, iki imam. Jadi anak imam, dia makmum, masbuk. Kemudian ketika menambah sholatnya ada yang datang, jadi imam deh ini kan. Imam ya makmum, imam sing ngarep, makmum sing mburi. Nah, maka nanti keduanya ini boleh mengerjakan sujud sahwi, sunnah juga. Wayas setelah sujud sapa makmum lisahwi wa anti imami. Meskipun tadi sengaja imam tidak baca sholawat kepada Nabi, entah sengaja entah lupa, yang jelas dia tidak mengerjakan sunnah. Lisahwi imamihi krono laline imame makmum wa anti imamihi lan sengojone imame makmum al mutatahhiri kang suci sapa imam wa imamihi lan imame makmum wa imamihi lan imame makmum ai imamihi wa imamihi lan imamihi wa imamihi lan imamihi ai imamihi al mutatahhiri kang suci sapa imamihi aidan hale padha imamihi wa ing kana hale sanajan apa sahu imamihi laline imame makmum au imamihi utawa imame makmum laline mang qoblal qudwati ing dalem sadurunge manute makmum. Pada saat imam yang pertama tadi tidak baca sholawat, makmum yang kedua belum ada, nggak ada di situ, dia belum menjadi makmum. Atau ini ketika dia masuk rakaat ketiga, imam sebelumnya lupa tidak baca sholawat, dia kan nggak menemui
lupanya imam, meskipun nggak menemui tetap ada kesunahan. Imamnya tidak baca tasyahud awal, nanti sunnah sahwi. Begitu sampai rakaat ketiga ada yang datang sebagai makmum, jadi kan dia tidak mendapati lupanya imam. Ngerti-ngerti ujuk-ujuk imamnya sahwi, imam saya nggak dilakukan apa imam sahwi kan gak ngerti, tetap dia ini sunnah sahwi di sebelum salamnya dia sendiri. Litatarukil khalali krono tekone cacat, litatarukil khalali krono tekone cacat fihi ma ing dalem sahwi imamihi wa amti imamihi. Cacat li sholatihi maring sholati makmum. Cacat tadi berasal min sholati imamihi saking sholati imami makmum. Wa min thamma yasjudu wa in tarakau al imamu falam yasjud wallahu a'lam. Bismillah.